Gusti dari jurusan Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan mewawancarai teman saya tentang keragaman budaya. Saya persilakan kepada teman saya untuk perkenalan diri terlebih dahulu. Baik, langsung saja. Nama saya Dara Pujawati, biasa dipanggil Dara. Pertama, saya mau bertanya, saudari Dara ini berasal dari suku mana? Saya suku Bugis, tapi dari bapak suku Bugis Mandar, dari ibu Bugis Bone. Selanjutnya, Anda sudah lama berada di Kemeris ini? Ya, sudah lama, sekitar 4 tahun lah. Bagaimana pandangan Anda terkait kebiasaan dan nilai-nilai budaya di suku Anda? Kebiasaan di suku saya mungkin pasti suku kan berbeda-beda kebiasaan-kebiasaannya. Mungkin kalau makan nggak boleh bicara dulu karena nggak sopan. Kalau waktunya makan gitu. Kalau waktunya bicara, ada waktunya dikasih bicara baru bicara. Bagaimana penerapan nilai-nilai dan kebiasaan yang berkaitan dengan jenis kelamin? Kalau jenis kelamin ya contohnya seperti kalau di adat Bugis kan bisa yang bersepupu satu kali menikah. Kalau di agama kan nggak boleh. Kalau mungkin di suku-suku lain juga tidak boleh kalau satu kali. Kalau di Bugis disahkan hanya pasti juga banyak yang beredar juga, pasti banyak juga itu. Sekarang kan suku Bugis itu yang kayak nenek-nenek, terus anak muda, itu ya biasa-biasa saja kalau di suku Bugis. Bagaimana penerapan nilai-nilai dan kebiasaan yang berkaitan dengan identitas keluarga? Identitas keluarga ya contohnya seperti contohnya seperti kalau habis menjemur pakaian kan, pakaian itu nggak boleh disimpan di sembarang tempat, yang kayak di kursi lah atau di mana lah, yang pokok langsung lipat, biar itu kan kayak nggak sopan begitu kalau di keluarga aku. Budayanya lah. Kalau pengalaman yang membuat trauma begitu di suku Anda, apakah ada? Ada, seperti kalau kita akan pergi jauh lah, duduk dulu, yang kayak kita lihat kita sampai di tujuan terus kembali lagi di rumah gitu. Terus nanti di situ kita bisa juga lihat dari atas atap. Kalau Anda ketemu dengan sesama orang satu suku, apa yang Anda rasakan? Ya, saya merasa senang karena mungkin kalau berbicara sama suku yang lain, suku selain Bugis, pasti yang kayak nggak terlalu paham lah atau tidak sefrekuensi lah, maksudnya gitu. Kalau suku Bugis kan dia kita melawak pakai bahasa Bugis kayak nggak canggung gitu. Kalau misalnya ada yang merendahkan suku Bugis, bagaimana perasaanmu? Ya pasti ya marah lah, tapi mungkin kan mereka pasti kurang paham makanan adat Bugis, mungkin kita sambil sharing lah gitu, kasih paham. Apa yang kamu lakukan kalau bercengkrama dengan orang yang berbeda suku? Ya mungkin kita saling menghormati lah, kan kita semua beda suku tapi saling menghormati. Kayak Bhinneka Tunggal Ika tuh berbeda-beda tapi tetap satu. Bagaimana adat istiadat yang ada di suku Bugis?
contohnya tema baca-baca pas, tapi mungkin di suku lain ada ji tapi lain anunya, lain apanya Ya, namanya. kalau setiap kalau setiap mau lebaran kah, terus atau kan kita mungkin bukan mau lebaran mas, maksudnya pas mau puasa, satu hari mau puasa. Terus ada juga namanya maperre, itu maksudnya kalau di Mandar itu yang kayak ada di ayunan orang menikah jadi ayun gitu, tapi dia Cowok sama cewek. enggak cewek ji, Oh. tapi di ayun itu sama anu ji yang kayak peninggi adat gitu. Apakah Anda bisa menggunakan bahasa Bugis? Bisa. Kalau mau bicara bagaimana kabar hari ini pakai logat Bugis. Bahasa Bugis contohnya seperti agak kareba, nanti orang balas kareba madeceng, maksudnya kareba madeceng kabar baik-baik. Ini logat bahasamu ini kayak digunakan setiap hari, maksudnya kayak di rumah atau di luar. Kalau ketemu, kalau di rumah pasti bahasa ya campur, kadang bahasa Bugis, kadang bahasa Indonesia. Tapi lebih banyak sih juga bahasa Bugis. Tapi kalau semua di luar jarang, karena kan di luar pasti teman-temanku juga beragam sebelumnya, jadi nggak mungkin pakai ke bahasa Bugis, kecuali mungkin ketemu orang Bugis Baru bicara. Selanjutnya, apa saja kata sapaan kekerabatan untuk orang yang lebih tua yang Anda gunakan selama berkuliah? orang yang kayak lebih tua. Kalau laki-laki tuh halo daeng gitu kan, kalau daeng itu yang kayak panggilan abang, kakak. Kalau cewek mungkin jarang, kalau cewek ditegur siapa atau aja cewek tuh, kalau cewek kan yang kayak heboh sekali kalau menegur, Kayak dipanggil cace, say gitu. jadi hanya begitu saja. Tapi kalau sama apa sama letting lah atau akrab tuh akrab sekali mah. Halo sapo. Apa itu sapu? Sapo itu yang kayak sepupu, tapi kalau di Bugis itu kayak kalau biar tidak berkeluarga, tapi kalau semuanya sesama Bugis itu bisa dipanggil sapo. Kayak itu untuk kayak hubungannya supaya erat gitu. Apakah Anda pernah berada di posisi canggung di mana Anda pernah menggunakan kayak humor, namun teman Anda tidak mengerti dan tidak merasa lucu? Sering. Tapi kalau sesama yang kayak akrab sekali ini, kayak pasti tahu nih humor tadi mana, jadi ketawa nih lucu, biar mungkin waktu lihat pasti ketawa. Waktu kode. Begitu sih. Kalau kayak sudah paham nih sefrekuensi. Itulah tadi wawancara dengan teman saya. Terima kasih kepada saudari Dara untuk meluangkan waktunya untuk diwawancarai. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tessa Ilasti di jurusan Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan melakukan wawancara mengenai keragaman budaya, dan saya akan mempersilahkan teman saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, baik, kepada wawancara, nama saya Windy dan saya adalah suku Bajo. Saya berasal dari Iraha dan sekarang saya berada di Kendari dan tinggal di kos bersama saudara saya karena saya kuliah di Kendari. Baik, langsung saja. Bagaimana respon etnis lokal atau lainnya terhadap cara komunikasi Anda? Kalau saya kan orang Bajo, jadi kalau di Iraha tempat saya tinggal itu juga tidak hanya orang Bajo di sana, ada juga orang Muna. Jadi di situ saya bisa dapat menyesuaikan diri dengan teman-teman saya yang orang Bajo, nah dari Tolaki dan suku lainnya.
orang yang lebih tua yang Anda gunakan selama berkuliah ini, seperti berbicara kepada orang tua, dosen? Kalau di saya tuh misalnya kalau yang lebih tua daripada saya panggilnya kita begitu, kita kepunyaannya yang lebih tua. Misalkan kalau sama teman sebaya kita bicaranya santai gitu. Apakah Anda pernah berada di posisi canggung di mana Anda menggunakan humor namun teman Anda tidak mengerti dan tidak merasa lucu? Kalau di posisi itu pernah saya alami waktu saya bersama teman-teman saya, dan mereka kan belum tahu kalau bahwa saya ini suku Bajo, dan saya pernah mengalami ya di posisi bahwa mereka itu merasa bingung terhadap candaan saya, humor saya gitu. Apakah di suku Anda punya kebiasaan yang unik begitu di budayanya? Oke. Kalau kebiasaan ini berarti kaitannya dengan budaya atau ada yang belum? Jadi kita itu punya di sana punya kebiasaan atau budaya kami itu Mapongka. Mapongka ini kan dia kalau suku saya banyak kan dia itu mayoritas mata pencariannya itu adalah sebagai nelayan. Nah, terus kita di sana ada istilahnya Mapongka. Mapongka ini maksudnya seorang ayah yang dalam sebuah keluarga itu kan mencari nafkahnya di laut. Jadi dia ini Mapongka. Maksudnya dia pergi ke laut selama kurang lebih bisa seminggu sampai sebulan, dia bawa buka buat pancingnya untuk menangkap ikan di sana. Terus ada juga ngampuan. Ngampuan ini kita maksudnya kita bersilaturahmi kepada tetangga, keluarga, kerabat, sanak saudara supaya mempererat tali persaudaraan antara kita sesama suku Bajo. Bagaimana kayak kebiasaannya di sana yang berkaitan dengan jenis kelamin, kayak mungkin pernikahannya kan kayak perempuan sama laki-laki atau ada perjodohan begitu atau tidak? Kalau di sana soal perjodohan sih tidak ada. Ataupun kalau pernikahan itu kalau perempuan sama laki-lakinya saling mau ya dinikahkan sama orang tua ada di sana kok. Jadi diuruskan, terus kita juga keluarga mendukung mereka yang saling mencintai itu untuk dipersatukan. Atau kayak tidak dipaksa, maksudnya gimana kak? Kayak biasa kan kayak ada orang tua yang tidak setuju anaknya dan menikah sama ini, tapi di sukumu kayak mereka penting yang intinya begini, kalau di suku kami itu yang penting antara laki-laki dan perempuan itu sudah saling mengenal, terus dikenalkan sama keluarga. Nah, antara keluarga itu saling tahu, dan itu kalau ada kecocokan dan misalkan kalaupun tidak kecocokan dicarikan jalan keluar. Misalkan kalau memang sudah tidak betul cocok, jadi bisa misalkan kalau cocok sekali disatukan mereka dinikahkan gitu. Kalau kayak pengalaman yang traumatis mungkin di budaya begitu, Pernah saya dulu ketika saya masih SD saya pernah mengalami pengalaman traumatis di mana ketika itu om saya dia bangun rumah, terus dia bangun rumahnya udah tingkat. Nah di situ kan kalau di suku kami misalkan kalau ada yang bangun rumah anak-anak di situ kan tidak boleh kayak kita panjat atau terus misalnya kayak panjat tiang atau misalnya kau bikin tingkat situ tidak boleh, jangan sampai karena kau jatuh terus diambil semua kamu tuh begitu kan kita istilahnya sumanga atau rohnya dari penjaganya di rumah, penghuni rumah. Jadi itu pernah itu ada kejadian anak-anak ada jatuh, terus itu saat misalnya kalau ada yang rumah tuh semenjauh begitu saat terdekati kalau ada yang bangun, tapi itu terjadi sama saya. Kalau kamu ketemu orang yang beda suku dan kamu bagaimana? Kalau saya ketemu sama teman-teman yang beda suku, misalnya kayak suku Tolaki, Buna, Bugis, tegur mereka ya apa adanya tuh, kayak saya secara pribadi tegur mereka, kurang dari mana, kurang bikin apa begitu tuh. Saya tegur kayak sesama kita juga, karena kan memang sudah saya belajar untuk beradaptasi sama mereka. Apakah setelah sekolah di Kendari ikatan dengan orang sukumu kayak jauh atau bagus begitu? Semenjak saya kuliah di Kendari itu alhamdulillah tali pertemanan
persaudaraan antar teman-teman yang berbeda suku juga terjalin dengan baik. Adapun kalau sesama suku Bajo, ada teman-teman saya yang suku Bajo tapi dari jurusan lain. Terus saya baru belajar dengan mereka. Terus kalau saya ketemu sama orang, saya pakai bahasa Bajo, begitu. Berarti sampai sekarang masih sering Komunikasi. Bahkan juga ada keluarga dari bapak saya yang orang Bajo, ketika ketemu ya pakai bahasa Bajo. Kalau misalkan ada orang yang menegakkan suku, bagaimana? Sebenarnya kalau begitu, kalau pendapat saya secara pribadi tidak boleh sering merendahkan, karena kan kita juga punya karakteristik dan ciri masing-masing dari suku yang suku kita. Terus kalau begitu rasanya gimana tidak sopan juga dan tidak menunjukkan nilai kemanusiaan begitu kalau dihina kita punya suku. Apakah kamu bangga menjadi suku Bajo? Ya, alhamdulillah saya bangga menjadi suku Bajo, dan apalagi kan orang tua juga Bajo, walaupun ada campuran Bunda, dan juga ibu saya juga Bajo tapi ada campuran Bundanya, tapi lebih ke Bajo karena pemukiman di tempat saya tinggal di itu Bajo, dan juga kampung mama saya di Bogor juga kebanyakan Bajo, walaupun campur ada orang Buton, tapi kebanyakan mayoritasnya itu orang Bajo. Berarti lebih identik di dalam sukumu, bagaimana adat istiadat dalam sukumu? Oke, misalkan adat istiadatnya itu, misalkan dalam posisi pernikahan, kita kan juga lihat proses pernikahan pada umumnya tuh, tapi kalau setiap suku kan pasti berbeda-beda. Kalau kita itu misalkan antara mempelai pria dan wanita, jadi mempelai pria datang ke rumah wanita untuk melamar, membina, dan itu seluruh urusan pernikahan itu dari keluarga perempuan itu diserahkan kepada orang tua adat di kampung kita. Terus itu diuruskan sebagaimana pernikahan pada umumnya. Terus juga misalnya kalau pada malam hari setelah akan nikah, terus pesta siang hari dan malam harinya itu mempelai wanita ini dia pergi ke rumah mempelai laki-laki, dan ada itu kayak acara untuk sesi di mana wanita ini harus diterima oleh keluarga mempelai laki-laki. Oh, berarti langsung pada saat hari itu juga langsung udah pergi di rumahnya laki-laki. Kalau karakteristik itu nilai-nilai yang dalam budayamu yang menyangkut dalam lingkup keluarga gitu. Kalau karakteristik budaya itu kan, kalau orang Bojo itu dia misalkan kalau prinsip kalau dalam keluarga saya itu bapak saya pernah mengatakan, misalkan tuh dia pegang sekali pernah sudah kasih kita, kalau aku pergi di kampung atau menyeberang dari ke arah Kendari terus ke Pamuji baik, maksudnya Pamuji ini kita dikasih tahu kalau keberangkat itu kalau misalkan diri baik-baik, kau baca doa, terus jangan ada yang lupa di rumah tuh supaya nanti kalau di perjalanan pulang balik itu kan juga sebenarnya dilarang sih, misalkan tuh kalau ada yang lupa jangan pulang kembali ke rumah gitu. Terus juga misalkan kalau bukan di kampungmu jangan sembarang berbicara kalau mati orang lain, itu sebenarnya. Apa kamu bisa menggunakan bahasa dari sini? Bisa. Misalkan kalau kamu pergi di mana, artinya kenapa ada kamu meninggal, terus kamu pergi di mana, terus itu misalkan aku jawab, saya pergi pasar, nah mereka pasar aku gitu. Jadi di apa ya, misalkan kalau tuh sekolah di mana, misalkan tuh sekolah meninggal kok begitu. Terus saya jawab, sekolahan sekolah di Kendari. Oh, kok aku sekolah Kendari aku gitu. Kalau maknanya dari salah satu lagu daerah dari suku, ada yang tahu? Makna lagu, ada satu lagu itu tentang orang tua, di mana seorang anak yang ditinggalkan orang tuanya gitu. Dan ini lagunya sedih sih, karena sedih, maknanya juga mendalam karena memang menceritakan seorang anak yang ditinggalkan orang tuanya, di mana orang tua ini merantau gitu. Yuk. Itulah tadi hasil wawancara saya kepada teman saya, dan terima kasih juga kepada teman saya sudah membantu saya untuk bisa mengenal tentang suku adat. Dan mungkin jika ada salah kata mohon dimaafkan.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tessa Irasti, jurusan bimbingan dan konseling. Di sini saya akan mewawancarai teman saya tentang keberagaman budaya. Langsung saja saya persilakan kepada teman saya untuk memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan nama saya Sarwati, saya dari suku Muna, orang Muna. Oke, baik. Pertanyaan pertama, apakah kita sudah lama tinggal di sini? Lumayan sudah 1 tahun lebih. Di sini kita kos atau tinggal dengan siapa? Kos Terus tinggal bersama siapa? sama teman-teman. Apa saja kata sapaan kekerabatan untuk orang yang lebih tua yang Anda gunakan selama berkuliah? Oh, kalau yang lebih tua itu semacam orang tua begitu toh. Kalau kita bibi, panggilannya bibi supaya lebih sopan begitu. Kalau sama sepupu-sepupu, kalau sudah lebih akrab itu kita panggil pis, begitu bisa. Jadi kalau di perkuliahan begitu, mungkin kalau panggil teman. Ya sesuai namanya, kalau dia lebih tua dari saya ya panggil kakak. Apakah Anda pernah berada di posisi canggung, di mana Anda pernah menggunakan humor, namun teman Anda tidak pernah mengerti dan tidak pernah merasa lucu? Nggak pernah sih, Oh, tidak pernah. karena orangnya saya pendiam dia. Oh, begitu. Jadi, bagaimana penerapan nilai-nilai dan kebiasaan yang berkaitan dengan jenis kelamin? Mungkin seperti kayak perempuan dan laki-laki, mungkin kayak ada perjodohan di suku Muna begitu, atau bagaimana? Oh, kalau di suku Muna dia kalau perjodohan mungkin dulu masih ada sering, tapi kalau sekarang itu tidak nih, karena orang tua sekarang kita diwajibkan pilihan sendiri, karena itu kan yang menjalin rumah tangga diri kita sendiri begitu. Oh, berarti Jadi sekarang sudah tidak ada nih. nggak tahu juga, masih ada juga, tapi kalau di keluarga pun nggak ada nih namanya perjodohan. Kalau tentang mungkin kayak di keluarga, bagaimana penerapan ciri-ciri nilai-nilai dan kebiasaan identitas keluarga, seperti mungkin di keluargamu tidak bisa begini-begini, ada larangannya begitu. Kalau di keluarga aku sih larangannya yang keras itu jaga kehormatan, tidak bisa keluar malam, itu harus sholat juga, sering ditekankan sama nilai norma-norma begitu, tidak bisa sering bergaul sama laki-laki. Berarti kalau keluar malam begitu mungkin dibatasi sampai jam berapa? Iya, kalau sudah jam 9 tidak bisa keluar. Adapun kalau keluar itu sama bibi atau sama keluarga atau sama bapak begitu, tapi ada urusan penting, kalau tidak penting dilarang keluar. Kalau Anda ketemu dengan sesama orang suku Muna, apa yang Anda rasakan? Iya, kalau kita kalau kita ketemu sama suku itu kayak merasa nyambung, nyaman begitu, karena kita sudah saling tahu kebiasaannya orang Muna itu bagaimana gitu. Terus pengalaman yang membuat Anda trauma, mungkin kayak masih kecil tuh kayak ada trauma yang dalam budaya begitu? Nggak ada sih. Oh, tidak ada. Iya. Kalau keunikan dari budaya Muna apa? Keunikan, kalau menurut saya tuh kalau budaya Muna itu banyak keunikannya, itu karena banyak memiliki itu tradisi, ada tradisi Kasambu, Katoba, sama tradisi kayak Kasalasa begitu mereka. Kan di sana juga kayak sering banyak itu pemalinya. Mungkin karena dulunya itu sebelum masuk Islam di Muna, mereka sering itu mempercayai menganut kepercayaan animisme gitu. Kalau berarti di sana di suku Muna kayak banyak kayak adat, bagaimana adat istiadat di sana? Yo, kalau di sana contohnya tuh kayak adat istiadat pernikahan begitu kalau di Muna. Di sana kalau di Muna kalau adatnya itu pernikahan hitungannya kan pakai strata. Jadi pakai boka-boka, hitungannya di sana itu pakai boka. Ada 3 di sana, ada
ada Laude, Walaka, sama Sara, begitu. Kenapa dihitung harus pakai itu? Itu karena di sana kan pakai tingkatan begitu. Kalau Laude itu mempunyai strata yang paling tinggi. Kalau Walaka dia pertengahan. Kalau Sara kayak apa nih namanya kalau di desa? Sudah paling bawah begitu. Bukan, kalau Sara itu bukan paling bawah. Yang paling bawah itu katanya dulu sistemnya itu rata atau budak begitu. Tapi kalau sekarang itu kalau sistem rata itu kalau di masyarakat sudah tidak dipakai, sama kita memandangnya sama. Tapi tetap pada saat anaknya menikah itu stratanya pasti dihitung begitu. Baik, selanjutnya apakah ada salah satu lagu Muna yang Anda tahu dan jelaskan maknanya? Lagu Muna yang saya paling tahu itu ya judulnya lagu Otampo, yaitu menjelaskan tentang tanah kelahirannya. Di dalam lagu tersebut dan menceritakan tentang tanah kelahirannya, tempat dia dibesarkan, tempat dia dilahirkan begitu. Apakah setelah sekolah di Kendari ikatan dengan orang suku Muna menurun? Enggak sih, sama saja. Kalau kita di sana kalau kita pulang kampung toh misalnya kita pulang kampung itu sama saja tetap seperti biasa begitu, sama begitu. Kalau misalnya ada orang yang merendahkan suku Muna, bagaimana perasaan? Bella pasti ini bela suku sendiri. Kalau betul-betul suku kita merasa sukunya kita tidak melanggar aturan, betul, pasti saya akan itu bela juga sukuku sendiri. Berarti kayak kita tidak mau tuh direndahkan sukunya. Iya. Oke, selanjutnya bagaimana kebiasaan dari suku Muna? Oh, kalau kebiasaannya kita di suku Muna itu kalau pada saat kalau Lebaran Idul Adha Idul Fitri itu kita sering itu baca-baca. Itu yang baca-baca itu namanya di sana itu kan imam, bahasa Munanya itu modi. Di sana setiap kali baca-baca itu kan ada haroanya di situ. Di situ ada makanan di dalam. Di dalamnya itu banyak makanan seperti ayam, lapa juga sama cucur. Itu hidangan utamanya yang harus ada itu dalam harwa, cucur, lapa sama telur. Karena itu ada maknanya menurut kepercayaannya orang Muna. Apa maknanya? Mungkin kita tahu. Kalau cucur setahu tuh kalau cucur itu kalau dalam Muna mau dimaknakan sebagai pengganti darahnya manusia begitu. Kalau telur itu kayak semacam pengganti tulang. Jadi mereka memaknanya seperti. Kalau lapa-lapa juga saya kurang tahu karena mungkin makanan pokok gitu. Oke. Kalau apakah Anda mempunyai teman yang berbeda suku begitu? Iya. Bagaimana mungkin kalau kalian masih berbicara kayak kalau kita beda suku kan pasti kan bahasa yang kita gunakan kan bahasa Indonesia begitu untuk komunikasi supaya lebih gampang. Kalau kita pakai bahasa daerahnya masing-masing susah. kalau apakah setiap hari kau menggunakan bahasa Muna begitu? Ya kalau kita sama-sama orang Muna, ya setiap hari kalau di kampungku itu setiap hari kita gunakan bahasa Muna. Berarti bahasa Muna terus tidak Iya. bahasa Indonesia. Pernah tergantung kalau kita dapatkan orang yang ada juga kan orang Muna tapi dia tidak tahu bahasa Muna. Kalau kita dapatkan orang begitu kita gunakan bahasa Indonesia. Tapi kalau sama-sama tahu bahasa Muna, kita pakai bahasa Muna begitu. Karena dari kecil kita itu diajarkan dari bahasa Muna dulu. Pas sekolah baru kita tahu bahasa Indonesia itu bagaimana begitu. Kalau kamu bicara bagaimana kabar hari ini dengan suku Muna, bisa dijelaskan? Oh, kalau kita tanyakan kabar itu kita biasanya bahasanya begini, pedahai kabarmu itu. Terus jawabnya bagaimana kalau kabar baik itu?
Alhamdulillah no kisah itu lalo. Kalau ada yang bisa saya bantu, Oh, nah dos suka tulung itu. kalau terima kasih. Terima kasih juga. Itulah tadi hasil wawancara saya dengan teman saya. Terima kasih untuk Saudara Sari sudah membantu saya untuk mengenal tentang suku Muna. Sekian dan terima kasih. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.